selanjutnya kita merenungkan dengan sebuah tema perbuatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Perbuatan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya mengajak kita fokus kepada ayat 14. Izinkan saya membaca sekali lagi ayat 14 dari Ester pasal 4 berkata begini. Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja. Ya. Ini perkataan Mordekai kepada Ester. Sedikit cerita, Mordekai itu adalah pamannya Ester. Ya. Ester itu nama aslinya bukan Ester. Ya. Nah, sekali lagi Mordekai katakan kepada Ester, sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan kaum keluargamu akan binasa. Siapa tahu, mungkin justru untuk saat yang seperti ini engkau beroleh kehidupan seperti ratu. Ini perkataan seorang paman. Kalau kita di Rote, ya, saya dari Rote, walaupun banyak orang tidak percaya saya dari Rote kalau mereka percaya. Saya secara Rote, walaupun saya Rote. Ya. Ini perkataan tokoh kepada dia punya apa? Ponakan atau keponakan. Bapak-bapak dan saudara, mungkin kita sering mendengar istilah kebetulan. Dalam pembicaraan saya dengan beberapa orang, seringkali mereka menyebut kebetulan. Sekarang kamu kerja apa? Ya, kebetulan saya PNS. Kebetulan kita sering menggunakan kata kebetulan. Tapi pertanyaannya, apakah benar ada kebetulan dalam hidup ini? Ya. Ada juga kalau orang-orang bercerita, tiba-tiba ada satu tidak percaya, dia tidak percaya dengan apa yang dikatakan orang lain, lalu cicak berbunyi. Nah, lalu dia bilang apa? Cicak semuanya. Itu betul, pasti betul. Ya. Jadi hidup orang tergantung pada cicak. Ya. Kasihan sekali ya. Nah, atau tiba-tiba kupu-kupu masuk ke rumah, lalu orang bilang ada tanda sesuatu akan terjadi. Ya. Mungkin baik, mungkin buruk. Ya. Nah, ada seorang anak muda, dia terbiasa tiap pagi baca Alkitab. Tapi cara bacanya dia itu unik. Jadi kalau kita tertutup begini, dia buka, langsung dia punya mata tertuju ke ayat mana, dia yakin itu Tuhan sedang berfirman kepada dia melalui ayat itu. Jadi dia tidak seperti orang lain yang punya buku renungan harian atau apa. Pokoknya dia buka, dia lihat di ayat mana ya Tuhan berfirman seperti itu. Lalu satu kali dia buka, dia habis berdoa, dia buka, tiba-tiba ketemu di antara penyelam dan penyelam baru ada halaman kosong di situ. Lalu dia bilang, hari ini Tuhan tidak berfirman kepada saya. Ya. Jadi kasihan sekali ya. Semoga di antara kita tidak ada seperti itu ya. Nah, ada juga seorang anak muda yang lain. Dia berdoa untuk bisa mendapatkan jodoh, pasangan hidup, pacar. Habis dia berdoa dengan Tuhan, setelah saya berdoa, siapapun perempuan yang pertama kali ketuk pintu rumah saya, dia adalah jodoh saya. Setelah dia amin, tiba-tiba benar ada orang yang ketuk pintu. Dia buka pintu, ternyata nenek. Lalu dia bilang, Tuhan, ya kalau bisa yang lain, ya. Kita terbiasa dengan hidup dengan tanda-tanda seperti itu. Ya. Mungkin kita terpengaruh dengan Eliezer ketika mencari pasangan hidup, yang mencari Ribka untuk Ishak. Kan Eliezer minta tanda. Perempuan siapa yang datang membantu saya dan minum kepada saya dan dosa saya, dialah yang Tuhan tetapkan menjadi istri bagi anak tuanku. Kita terbiasa dengan tanda. Ada juga cerita Gideon, yang Gideon Tuhan sudah angkat dia menjadi pahlawan bagi Israel, tetapi dia minta tanda kepada Tuhan. Tuhan kalau boleh, ya, saya minta tanda kalau Tuhan menyertai saya. Dia bilang apa? Malam nanti pagi ketika saya bangun, di sekitar rumput ini ada embun, tapi di kapas ini tidak ada. Lalu dia puji lagi, Tuhan buat seperti itu, dia pasti ragu, dia buat lagi yang kedua kebalikan. Dan kita mungkin terbiasa seperti itu kita tanda, tetapi hati-hati dengan tanda-tanda seperti itu. Ya, jangan sampai kita bilang Tuhan tidak berfirman hari ini kepada saya dan juga nenek-nenek yang menyapa kita. Ya, oke. Nah, ada orang yang pernah berkata begini: di setiap masa ada orangnya, di setiap sejarah ada orangnya, dan setiap orang punya masanya, setiap orang punya sejarahnya. Ada orang yang mengatakan seperti itu. Dan saya pikir ada benarnya. Setiap masa, setiap waktu, setiap sejarah pasti ada orang-orang yang berlaku di situ. Dan setiap orang pasti punya masanya.
punya waktunya. Presiden punya waktunya, betul ya? 5 tahun harus diganti. Sekarang lagi heboh minta 3 periode. Gubernur punya waktu, bupati punya waktu. Makanya ada yang bilang begini, gue jangan tahu sombong, nanti lu habis waktu di orang hantam lu bisa-bisa. Jadi setiap orang punya masa, punya waktu. Bapak mama majelis presiden kita punya batas waktu, pendeta punya batas waktu. Ada waktunya selesai. Jadi, tapi pertanyaannya di waktu-waktu itu apa yang kita lakukan? Ada juga orang berkata begini, kalau kita tidak membuat sejarah, maka orang lain akan memaksa kita membuat sejarah bagi orang itu. Kalau kita tidak mempekerjakan orang lain, maka orang lain akan mempekerjakan kita untuk tujuannya. Setiap orang punya masa dan setiap masa punya orang. Bapak mungkin pernah dengar namanya Martin Luther. Martin Luther. Biasa di bulan Oktober dalam hari-hari reformasi gereja, nama ini sering disebut. Martin Luther, 31 Oktober 1517 dia menempelkan 95 dalil di gereja di Wittenberg di Jerman, dan mulai saat itu terjadilah gerakan reformasi dan lahirlah gereja-gereja Protestan. Tapi ada juga orang yang bernama Martin Luther King. Martin Luther King. Martin Luther King ini dia bukan Martin Luther yang tokoh reformasi, tetapi dia pejuang tentang perbudakan di Amerika. Dia terkenal dengan pidatonya di depan ribuan orang. Judul pidatonya adalah I have a dream. Saya punya mimpi. Suatu saat anak-anak kulit putih Amerika akan berjalan dengan tangan dengan anak-anak kulit hitam Amerika. Mereka akan hidup bersatu. I have a dream. Saya punya mimpi. Nah, Martin Luther dan Martin Luther King masing-masing Tuhan pakai di masa mereka membuat sejarah yang luar biasa. Tetapi kalau mereka dua bertukar tempat di dalam sejarah, tentunya tidak akan ada arti apa-apa. Martin Luther hebat di tahun 1517. Martin Luther King itu di tahun 1900-an. Mereka dua orang hebat, tetapi kalau mereka berdua bertukar tempat di dalam sejarah, pasti tidak akan ada arti apa-apa. Setiap orang punya masa dan waktu. Tuhan tidak pernah salah menempatkan siapapun di masa dan waktu dan tempat. Tuhan sangat bijak, sangat hebat. Makanya dalam bacaan kita tadi dalam Ester 4 ayat 14, Mordekai berkata kepada Ester, siapa tahu untuk saat seperti inilah Tuhan tempatkan engkau menjadi raja. Dan kita tahu apa yang akan terjadi setelah itu. Luar biasa. Ya. Keselamatan satu bangsa. Orang Israel, orang Yahudi itu mengalami Holocaust yang luar biasa. Pertama kali dalam sejarah mereka itu akan dibasmi oleh Firaun. Seluruh Israel itu sudah dibasmi, tapi Tuhan menyelamatkan mereka. Yang kedua, pada masa ini dalam kisah Media Persia ini, mereka mau dibasmi habis, Tuhan selamatkan. Mereka sudah, yang ketiga kalau kita tahu dalam masanya Hitler, mereka mau dibasmi habis, tapi mereka tetap selamat. Kenapa? Tuhan membela perjanjian, Tuhan membela firman-Nya. Tapi bagian dan tugas kita adalah beritakanlah Injil, beritakanlah itu. Tuhan akan meneguhkan kita. Nah, yang ketiga, kita tahu bahwa kita punya presiden pertama namanya Soekarno. Soekarno hebat sekali. Tuhan pakai membangun negara Indonesia. Dan kita juga tahu sekarang kita punya presiden Jokowi. Coba kita bayangkan mereka berdua bertukar tempat dalam sejarah. Pasti mereka tidak akan ada arti apa-apa. Setiap orang Tuhan tempatkan dengan kemampuan kapasitas untuk masa itu, untuk waktu itu. Nah, saya yakin Pak Mam sudah juga tahu di PTS ini ada orang-orang hebat. Orang-orang yang Tuhan pakai untuk membuat sejarah-sejarah hebat di tanah timur ini. Tapi coba mereka tukar tempat dengan kita. Kita ada di masa itu dan mereka ada di masa ini. Mungkin tidak ada arti apa-apa. Jadi jangan pernah sesali kita lahir kapan dan di mana. Kita semua Tuhan tempatkan dengan arti yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita. Tinggal sekarang bagian kita adalah bekerja. Bekerja, berusaha, berdoa. Orang yang berdoa dan berusaha. Di dalam bacaan kita ini, seperti tadi saya katakan dalam Ester 4 tadi, ayat 14, Mordekai katakan kepada Ester, siapa tahu, mungkin saat ini engkau menjadi ratu di negeri ini, untuk membela kaummu, untuk membela keluargamu, untuk membela bangsamu, bangsa Yahudi. Nah, sedikit cerita tentang konteks kitab Ester ini. Kitab Ester ini, Ester itu menurut tafsiran dia Mordekai lah yang memberi nama Ester. Saat dia mau masuk kepada konteks kecantikan untuk memilih ratu bagi Ahasuerus, Mordekai mengganti nama
menjadi Esther. Nama aslinya adalah Hadassah, nama Ibrani. Esther itu diambil dari Istar, itu nama diri orang Babel. Jadi saat Esther memasuk pada konteks itu, Mordekai mengganti namanya. Ada cerita di dalam Esther pasal 1 bahwa Mordekai Ahasiweros ini dia memimpin, memerintah sebanyak 127 daerah di Media Persia. Lalu di dalam kesenangannya dia memerintah dari India sampai Ethiopia, sangat besar, sangat luas. Dan di tahun ketiga itu, dalam pemerintahannya dia membuat pesta pertemuan untuk selama 180 hari. Bayangkan bikin pesta selama 180 hari. Untuk pembesar dia, untuk tentara dia. Itu kira-kira butuh uang berapa? Coba sekarang kalau kita bikin pesta 180 hari, pesta nikah 1 hari saja kita sudah hutang sana sini. Ini pesta selama 180 hari. Nah, setelah 180 hari selesai, dia melanjutkan pesta selama 7 hari lagi. Berarti total pestanya 180 hari. 7 hari ini, kalau tadi 180 hari untuk pembesar-pembesar, tentara-tentaranya, 7 hari khusus untuk orang-orang di dalam benteng susah di tempat istananya selama 7 hari. Hari ke-7 itu dia sangat-sangat senang minum anggur yang banyak. Lalu di dalam kemegahan kesombongannya dia suruh panggil ratunya Wasti, supaya tujuannya cuma satu, supaya orang-orang yang di benteng susah itu melihat kecantikan Ratu Wasti. Ratu Wasti juga sedang membuat pesta untuk kaum perempuan, jadi mereka terpisah. Ketika Ratu Wasti mendengarkan perintah Ahasiweros ini, dikatakan saya tidak mau pergi. Mendengar itu Ahasiweros sangat marah. Tapi Ahasiweros ini di tengah-tengah, mungkin dia lagi mabuk, mungkin dia lagi marah, tapi kelihatannya emosional dia itu stabil. Dia tidak langsung bertindak, tapi dia tanya kepada penasihat-penasihatnya, apa yang harus saya lakukan untuk ratu ini? Saya pikir kita bapak juga perlu begitu. Kalau sudah marah-marah, emosi, jangan langsung ambil keputusan. Dulu tenang, diam, pikir. Kita perlu minta pendapat orang lain. Saya punya pimpinan pernah nasihati kami begini. Kalau kamu ingin memuji orang, pujilah orang saat itu juga di depan banyak orang. Tapi kalau kamu ingin marah orang, tidur dulu 1 kali 24 jam. Tenangkan diri, baru marah dia, tetapi tempat mata. Jangan lupa orang. Saya pikir itu cukup bijak untuk kita lakukan. Ya. Nah, Ahasiweros tanya kepada penasihatnya, apa yang harus saya lakukan untuk Ratu Wasti? Lalu seorang pembesar bilang begini, namanya Memukan, dia katakan begini, Ratu Wasti tidak saja bersalah kepada raja, tapi dia bersalah kepada semua laki-laki di Media Persia. Kenapa? Karena kalau berita ini sampai kepada semua orang, maka perempuan-perempuan akan melawan suaminya. Karena raja saja tidak diikuti, apalagi kami yang rakyat kecil. Kira-kira begitu, bapak-bapak, mama. Kayaknya berarti kita punya kebiasaan ini sudah turun dari ribuan tahun yang lalu. Langsung raja pikir, masuk akal juga ya usulan ini. Langsung saat itu juga dia perintahkan Ratu Wasti tidak boleh lagi menjadi ratu, dia dibuang keluar dari istana. Jadi saat itu Wasti diusir keluar dari istana. Posisinya sebagai ratu dicabut kembali. Nah, setelah masa-masa ini berlalu, Ahasiweros mulai melindung kepada Wasti. Mungkin dia mulai sadar, mungkin dia tidak mampu lagi. Mungkin seperti ada suami yang usir istri sudah jalan boleh, kasihan dia sendiri, makan saat mau masak, pakaian kotor saat mau cuci, ya, anak-anak menangis saat mau senang. Suami-suami mulai sadar diri. Ahasiweros mulai bertanya, apa yang saya lakukan? Saya tidak punya ratu lagi. Datanglah seorang pembesar dan dia bilang begini, Baginda Raja perintahkan untuk mencari semua gadis-gadis darah di seluruh Media Persia, bawa ke istana, lalu Raja silakan pilih supaya bisa pilih sebagai raja. Nah, di dalam peristiwa inilah mereka pergi dan mengambil Hadassah ini. Dan supaya kata Hadassah ini, dia seorang Yahudi, identitasnya sebagai seorang Yahudi harus disembunyikan, dan Mordekai yang beri nama dia Esther.
Dia masuk ke dalam konteks kecantikan dan atas campur tangan Tuhan, dia terpilih menjadi ratu saat itu. Nah, di dalam proses menjadi pemilihan konteks ini, konteks kecantikan ini, Mordekai karena dia sangat sayang kepada keponakannya dia sering ada di sekitar istana raja untuk menyaksikan, melihat apa yang terjadi terhadap Ester atau Hadasa. Di saat itu dia mendengar ada dua orang sida-sida dari raja ini yang berencana untuk membunuh raja, namanya Bigtan dan Teres. Mereka dua berencanakan untuk membunuh raja. Mordekai tahu hal itu, dilaporkan kepada Ester laporkan kepada raja, lalu raja perintahkan untuk cari tahu benar atau tidak. Kelihatannya Ahasuerus ini orang yang bijaksana. Setelah dicari tahu, diselidiki betul, Bigtan dan Teres merencanakan untuk membunuh raja, lalu mereka dua diperintahkan untuk disulakan. Disulakan itu istilahnya disalibkan. Lalu mereka dua disalibkan, disulakan. Peristiwa Mordekai menolong raja ini dicatat dalam buku sejarah media Persia. Tetapi tidak ada satupun anugerah yang diberikan kepada Mordekai. Namanya kemudian dibiarkan dalam buku saja. Nah, setelah peristiwa ini, Haman diangkat oleh Ahasuerus menjadi pembesar kerajaan. Lalu Ahasuerus raja perintahkan Haman ini diarak-arakkan keliling kerajaan dan diberi hormat. Semua orang harus sujud menyembah kepada Haman. Nah, orang Yahudi, mereka di dalam Taurat mereka itu kan dilarang sujud menyembah kepada manusia atau apapun, hanya Allah ya. Mereka tahu Taurat itu ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan jangan sujud menyembah. Mordekai tidak pernah menyembah Haman. Haman ketika tahu itu dia sangat benci, tetapi dia merasa diri terlalu rendah kalau hanya bunuh Haman, hanya bunuh Mordekai. Setelah dia tahu Mordekai adalah orang Yahudi, maka dia minta kepada raja berikan kuasa kepada Haman untuk membunuh semua orang Yahudi di dalam kerajaan Media Persia. Raja setuju, berikan kuasa itu kepada Haman dan sampailah kepada Ester 4 yang kita baca. Mordekai tahu itu, lalu dia berkabung, dia menolong keliling-keliling istana, dia berteriak-teriak dan berikan sama kepada Ester, seperti yang kita baca. Nah, saya akan menyampaikan cerita konteks ini setelah peristiwa ini. Setelah peristiwa itu, lalu dan Ester bilang kepada yang tadi kita baca ya, kepada Mordekai, katakan kepada seluruh orang Yahudi bersama-sama dengan saya kita doa puasa selama 3 hari. Mereka doa puasa selama 3 hari, lalu hari yang ketiga ya, yang tadi Ester katakan, saya akan menghadap raja, sekalipun ini melanggar undang-undang, saya akan berhak menghadap dia. Kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Nah, hari ketiga dia menghadap Raja Ahasuerus. Ahasuerus ketika melihat Ester, langsung dia menunjuk tongkat emasnya. Artinya raja berkenan kepada Ester. Raja bertanya, apa yang engkau minta, Ester? Sekalipun setengah dari kerajaanku aku akan berikan kepadamu. Lalu Ester bilang kepada raja, jikalau raja berkenan, raja dan Haman datang kepada perjamuan yang aku siapkan. Raja setuju, besok dia dengan Haman datang. Saat datang dijamu oleh Ester, mereka makan minum. Lalu raja penasaran, apa yang engkau mau, Ester? Lalu Ester bilang, kalau raja berkenan, besok datang lagi dengan Haman ke pesta perjamuan yang saya siapkan. Raja setuju, raja semakin penasaran. Ada apa ini? Ya, seperti kalau istri bikin suami penasaran, itu suami susah tidur. Pikir terus rupanya istri saya mau. Nah, hari itu sebelum besoknya, Ahasuerus dan Haman datang ke perjamuan yang Ester siapkan. Hari itu, di malam harinya, Ahasuerus tidak bisa tidur. Dia tidak bisa tidur. Entah kenapa dia tidak bisa tidur. Ya. Lalu dia panggil dia punya pegawai, bacakan kepada saya sejarah kerajaan Media Persia. Lalu orang itu datang membacakan sejarah kerajaan Media Persia, sampai ketemulah peristiwa di mana Bigtan dan Teres mau membunuh raja. Lalu raja bilang stop. Ketika nama Mordekai disebutkan, Ahasuerus bertanya, apa yang sudah kita lakukan kepada orang ini? Apa yang telah diberikan kepada dia karena dia sudah menolong raja?
Lalu dalam catatan sejarah media Persia tidak ada satupun yang dianugerahkan kepada Mordekai. Nah, Raja sampai masih pikir-pikir, tiba-tiba malam hari itu, saat itu juga Haman datang ketemu dengan Ahasuerus. Haman datang dengan tujuan mau kasih tahu Ahasuerus bahwa dia sudah siapkan tiang sula, tiang salib untuk menyalibkan Mordekai. Sebelum berita itu sampai kepada Ahasuerus langsung bertanya kepada Haman, apa yang harus saya berikan kepada orang yang telah berjasa kepada saya? Haman berpikir bahwa itu ditanya tentang dia. Langsung dia bilang apa? Raja harus perintahkan orang itu dinaikkan ke kereta raja. Yang kedua, lalu ada orang yang berdiri di depan orang itu dan dia teriak hormat. Orang harus sujud menghormati orang itu. Haman berpikir itu untuk dia. Lalu Ahasuerus perintahkan lakukan ini kepada Mordekai. Padahal Haman tujuan mau salibkan Mordekai, tapi raja perintahkan kamu harus tinggikan dia, hormati dia. Haman lakukan itu dengan hati yang sangat panas. Besoknya Haman dan Ahasuerus datang kepada pertemuan yang disiapkan oleh Ester, dan raja langsung bertanya, apa yang kau inginkan? Sampai setengah dari kerajaanku aku berikan kepadamu. Lalu Ester mulai mengatakan jujur kepada Ahasuerus, aku dan keluargaku dan kaum bangsaku telah dijual untuk dibinasakan. Langsung raja tanya, siapa orang itu? Dan Ester berkata, Haman. Raja langsung marah, dia tinggalkan tempat itu, tempat pesta, dan Haman langsung berlutut menyembah kepada Ester, minta belas kasihan. Ketika raja melihat Haman berlutut dan di depan Ester, raja berpikir bahwa Ahasuerus berpikir bahwa Haman ini mau berbuat sesuatu kepada dia punya istri, dia langsung perintahkan salibkan Haman, sulakan dia. Dan Haman disulahkan di tiang yang dia siapkan untuk Mordekai. Kalau kita ikuti kisah-kisah ini, Bapak-Bapak Saudara, seperti sebuah kebetulan yang terjadi beruntun. Dan kalau Bapak-Bapak perhatikan baik-baik, kalau ada yang sudah baca seluruh kitab Ester, tidak ada satu kata Allah atau Tuhan yang dituliskan di sini. Itu keunikan kitab Ester. Dan seluruh Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, hanya kitab Ester yang tidak menyebutkan nama Tuhan atau Allah. Tapi kenapa dia ada dalam Alkitab? Dan peristiwa itu kita lihat seperti sebuah kebetulan. Bapak mesti pertanyakan, kalau sesuatu yang terjadi seperti kebetulan, terjadi berulang kali dan seperti sebuah pola, maka itu sebenarnya bukan kebetulan. Ada sesuatu yang mengendalikan setiap peristiwa itu. Dan karena orang-orang percaya Allah berada di balik sejarah ini, maka dipercaya bahwa kitab Ester ini adalah bagian dari Tuhan, adalah firman Allah. Allah mengendalikan sejarah. Allah menempatkan orang di masa tertentu untuk orang itu bisa berbuat sesuatu untuk melihat Allah melalui sejarahnya, melalui budayanya, melalui kehidupannya sehari-hari. Dan inilah yang mereka katakan kepada Ester, siapa tahu untuk saat seperti inilah engkau menjadi raja, supaya dia memegang kendali sejarah atas kehendak Allah, atas pertolongan Tuhan, menyelamatkan Israel. Karena kalau Israel saat itu punah, maka perjanjian Allah akan binasa. Tapi Allah setia menjaga perjanjian, menjaga firman, dia membela firman. Ada satu lagi peristiwa yang orang lihat seperti kebetulan. Kalau Bapak melihat dalam Keluaran 21 ayat 13, Keluaran 21 ayat 13, firman Tuhan berkata begini, jika pembunuhan itu tidak disengaja, ya, tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan oleh Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat ke mana ia dapat lari. Ada terjadi pembunuhan, tapi firman Tuhan berkata pembunuhan yang tidak disengaja. Kalau orang dunia mengatakan kebetulan terjadi, tapi firman Tuhan berkata itu bukan kebetulan, tangan Allah yang menentukannya. Sehingga kadang-kadang kita melihat dalam diri kita atau sekitar kita sesuatu yang buruk yang terjadi, baik kita mungkin kita kecewa, kita marah, dan itu terjadi seperti sebuah kebetulan. Tiba-tiba rumah terbakar, tiba-tiba orang celaka, tiba-tiba ini seperti sebuah kebetulan. Allah berada di balik semua itu.
Mau percaya tidak percaya, itulah yang terjadi. Itulah firman Allah. Makanya muncul ada ayat Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi orang-orang yang terpanggil sesuai rencananya. Nah, ada hal yang kedua dalam 1 Raja-Raja 22 ya. 1 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 40. Ini ayat cukup panjang, kita tidak baca karena waktu tidak cukup, tapi saya mau cerita intinya begini. Ahab sudah ditegur oleh nabi. Ada seorang nabi diutus Tuhan tegur Ahab, kamu akan mati kalau kamu pergi perang. Tapi Ahab melawan. Nah, lalu Ahab masuk kepada peperangan itu, dia bersama-sama dengan Yosafat, raja Yehuda. Mereka dua masuk kepada peperangan itu. Yosafat menggunakan pakaian raja, tapi Ahab dia menyamar pakai pakaian prajurit supaya jangan ketahuan dia raja. Karena di dalam peperangan itu biasanya mereka cuma targetkan raja yang terlegal. Karena kalau raja mati, ya kerjaan itu ya bisa dia kuasai. Nah, mereka berperang, tiba-tiba mereka lihat ada yang berpakaian raja, mereka mau panah, lalu Yosafat berteriak, dia bukan raja Israel. Akhirnya mereka tidak bunuh dia, karena mereka cuma cari raja Israel. Ahab raja Israel, Yosafat raja Yehuda. Nah, karena mereka tidak ketemu raja Israel, lalu ada seorang pemanah yang dia panah sembarangan. Dia panah sembarangan saja, tetapi panah itu jatuh tepat di sela-sela baju sirah dari Ahab. Dan Ahab mati saat itu. Dia berusaha dilarikan keluar dari peperangan, tapi peperangan sangat sengit, seperti kalau ambulans melewat dengan begitu lalu lintas yang padat tidak bisa terobos. Begitu padat peperangan terjadi, akhirnya dia mati di tengah-tengah situ. Apakah ini kebetulan? Bisakah satu orang panah sembarang saja dan kena sasaran? Kalau hitungan matematika itu sangat kecil, konten 0,000 sekian. Tapi Tuhan sudah bilang di awal, kamu masuk ke peperangan, kamu akan mati. Di sini kita belajar, tidak ada yang kebetulan. Apapun itu, semuanya ada dalam kendali Allah kita. Dia berdaulat atas segala sesuatu. Kemudian kita juga lihat misalnya ya, di dalam kisah Ayub. Bapak saudara kalau sudah membaca kitab Ayub dari pasal 1 sampai pasal 42. Di dalam pasal 1 dari kitab Ayub itu diceritakan Ayub itu orang yang saleh, melebihi orang-orang yang ada di timur, dia orang yang kaya melebihi orang yang ada di timur. Tetapi dalam satu hari, apa yang terjadi? Seluruh hartanya dirampok. Orang bisa katakan kebetulan. Dan penjahat itu kurang ajar karena merampok semuanya. Harta benda, kambing domba unta semuanya dirampok. Anak-anaknya 10 orang, 7 laki-laki, 3 perempuan mati bersamaan karena badai. Dan orang katakan itu apa? Kebetulan. Tetapi apa yang Ayub katakan? Dia punya istri bilang begini, kutukilah Tuhan Allahmu, lalu matilah. Tapi Ayub bilang, apakah engkau hanya mau terima yang baik dari Tuhan, tapi yang buruk engkau tidak mau terima? Engkau orang gila. Berarti menurut Ayub, orang gila adalah orang yang hanya mau terima yang baik dari saya, yang buruk dia tidak mau terima. Lalu Ayub katakan apa? Allah Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Manusia melihat itu perbuatan perampok. Manusia melihat itu bencana Allah. Tetapi orang yang percaya pada Tuhan yang berdaulat berkata apa? Allah yang memperkenankan semuanya terjadi. Di dalam rencananya, di dalam kedaulatannya. Makanya dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua, Ayub berkata begini, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana yang lain. Allah merencanakan semua dalam kedaulatannya walaupun kita tidak mengerti, kita tidak paham. Nah, jadi Bapak Saudara, kiranya hal ini bisa menguatkan kita bahwa Allah itu menyertai kita dengan cara yang kita tidak mengerti. Kita tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kalau Bapak malam tahu apa di balik peristiwa yang terjadi pada Ayub, di balik itu di dalam alam spiritual terjadi percakapan antara Tuhan Allah dan iblis. Tuhan bilang, apakah engkau sudah melihat Ayub hamba itu? Hambaku itu, iblis bilang, ya karena engkau yang jaga. Makanya dia aman-aman saja. Coba buka sedikit itu patah. Pasti dia akan berpikir Tuhan. Menurut konsepnya iblis, manusia percaya kepada Tuhan, manusia percaya kepada Allah karena berkat-berkat. Ketika dia tidak diberkati, maka dia akan mengutuk Tuhan. Karena itu, cara iblis mencobai dan menjatuhkan manusia, anak-anak Tuhan adalah dengan materi, dengan harta benda.
Kita tahu pola ini dari apa? Ketika dia menjatuhkan Hawa melalui buah. Ketika dia mau menjatuhkan Yesus di padang gurun dengan cara apa? Yesus lapar, ditawarkan, kamu punya kuasa kan? Ubah batu ini jadi roti. Dia memakai materi harta untuk menjatuhkan orang. Jadi kalau kita anak Tuhan masih mengukur Allah dengan berkat-berkat jasmani, berkat-berkat materi, kita akan gampang dipermainkan Yesus. Tetapi menurut Tuhan, silakan kamu coba dia. Saya tahu walaupun semuanya diambil dari dia tetap percaya pada Tuhan. Dan itulah yang membuat Ayub tetap setia kepada Tuhan, karena kesetiaannya kepada Tuhan tidak bergantung kepada apa yang dia dapatkan. Nah, jadi Bapak-Bapak Saudara, kalau kita percaya bahwa Allah itu berdaulat atas segala sesuatu, maka kita percaya bahwa di hadapan Allah tidak ada yang bersifat jasmani dan rohani, tidak ada pembenaran. Semua yang jasmani adalah rohani, karena Allah itu roh. Tidak ada yang namanya sekuler, tidak ada yang namanya rohani. Semuanya rohani di hadapan Allah. Kita manusia bisa beda-bedakan. Hari ini kita beribadah, keluar dari pintu gereja ini kita boleh maki-maki orang, kita boleh curi-curi, karena Tuhan tidak berurusan dengan di luar gereja. Kita pilih, kita akan tersesat dan jatuh. Di hadapan Allah, karena firman Allah berkata begini, Allah itu roh. Yesus berkata kepada perempuan Samaria di Yohanes 4, Allah itu roh. Barang siapa mau menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Kalau Allah itu roh dan yang berdaulat atas segala sesuatu, maka semuanya adalah rohani di hadapan dia. Artinya, apapun yang kita perbuat, semuanya kebenaran dia. Menurut Kolose 3:3, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Karena dia berdaulat atas segala sesuatu. Mau makan, kata Rasul Paulus, kalau engkau mau makan, engkau mau minum, engkau tidak mau makan, tidak mau minum, semuanya dilakukan untuk kebenaran Allah. Itulah kenapa menurut Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh itu adalah ibadah yang sejati. Seluruhnya dipersembahkan untuk Tuhan Allah. Nah, jadi Bapak-Bapak Saudara, kalau kita ingat misalnya, kita ingat tentang kisah Yusuf. Yusuf itu karena terlalu sangat disayangi oleh Yakub memanjakan dia, berikan dia pakaian yang indah, maka dia dibenci oleh saudaranya. Apa yang direncanakan oleh saudaranya? Saudaranya rencana untuk bunuh dia. Tetapi Ruben ingin membela dia, karena dia anak kakaknya sulung, dia merasa setia lebih adik. Jadi dia suruh buang saja di dalam sumur. Setelah dibuang di dalam sumur, saat Ruben pergi meninggalkan mereka, ada kafilah orang Ismail yang lewat, lalu saudara yang lain jual Yusuf kepada kafilah orang Ismail itu. Dibawa sampai ke Mesir, di Mesir dijual sebagai budak, dibeli oleh Potifar. Tuhan menyertai, dia berhasil dalam membawa Potifar, lalu istri Potifar fitnah dia. Potifar marah karena Yusuf dikatakan mau mencemari istrinya, Yusuf dibuang ke dalam penjara. Nah, di dalam penjara dia berhasil menafsirkan mimpi dua pegawai Firaun, kepala juru minum, kepala juru roti. Kepala juru minum kembali menjadi juru minum raja, kepala juru roti hasil mimpinya digantung. Lalu Yusuf bilang pesan dalam begini, kalau 02 sudah sampai di raja, tolong berikan kasih tahu raja bahwa beta ini benar. Tapi apa yang terjadi? Selama 2 tahun Yusuf tidak diingat. Pada tahun yang kedua, Firaun bermimpi. Baru juru minum mengaku, saya punya kesalahan, saya mau mengakui. Ada seorang tahanan Ibrani yang bisa menentukan mimpi. Bapak melihat Yusuf pasti ketika dia mengalami itu, dia mengalami ini apa? Penderitaan, tidak adil. Kalau saat itu juru minum langsung ingat kepada Yusuf dan menyampaikan peristiwa Yusuf kepada Firaun, Firaun akan abaikan. Tidak ada artinya bagi Firaun. Tapi karena Firaun punya mimpi dan dia butuh orang bantu dia, maka Yusuflah orang yang tepat untuk menentukan mimpi itu. Kadang-kadang kita merasa bahwa hidup kita ini menderita dan segala macam, tapi terus menderita. Kita berusaha gagal dan gagal. Bagi kita gagal, tapi bagi Allah waktunya belum tepat, seperti lagu anak-anak tadi. Waktu Tuhan pasti yang tepat. Tuhan tahu bagaimana mengangkat orang pada masanya. Tuhan tahu bagaimana cara merendahkan orang yang sombong, dan Tuhan tahu bagaimana caranya mendidikan orang yang rendah.
Dia tahu caranya dan dia tahu waktu yang tepat untuk itu. Bagi kita ini sebuah kabar baik untuk kita terus berharap pada Tuhan. Saya ingat satu cerita. Ada seorang anak muda. Dia seorang pelukis. Lalu dia ingin melukis satu kota. Dan dia naik ke rumah bertingkat 4, di atap paling atas dia lihat kota, lalu dia melukis. Selesai dia melukis, biasanya kan lukisan itu bagus kalau dilihat dari jauh. Kalau dari tahun dekat, kurang bagus lukisan itu. Biasanya lihat dari jauh. Dan dia mulai berjalan mundur, tinggal kurang lebih 2-3 langkah lagi dia akan jatuh sampai di ujung di dunia. Nah, pada waktu yang bersamaan dia punya teman muncul dari tempat yang lain dekat dengan lukisan itu. Dia punya teman lihat bahwa orang ini, pelukis ini 2 langkah 3 langkah lagi jatuh dan mati. Lalu apa yang dia lakukan? Kalau dia teriak, dia berpikir secepatnya, kalau saya teriak pasti dia tidak dengar. Karena ini di atas angin kencang, suaranya tidak akan dengar. Dan mungkin juga kalau pendengar itu orang akan abaikan. Nah, apa yang dia lakukan? Secepat-cepatnya dia lari ke lukisan itu, dia ambil dan dia sobek lukisan itu. Lalu teman yang pelukis ini marah luar biasa. Tapi dia biarkan saja. Setelah selesai marah, dia mulai diam, lalu temannya tanya, kamu tahu kenapa saya sobek lukisan kamu? Orang itu diam lalu tetap marah. Lalu temannya bilang begini, 2 langkah lagi, 3 langkah lagi kamu mati. Kalau saya sobek lukisan, baru dia sadar dari itu. Tapi walaupun dia tidak minta maaf, dia masih marah. Bapak-Bapak Saudara, seringkali kita ini terlalu asik dengan kehidupan kita sendiri-sendiri dan kita mulai lupa Tuhan. Cara yang paling efektif Tuhan mengganggu kita apa? Ambil apa yang menjadi fokus kita. Kalau kita terlalu sayang dengan anak kita, lalu kita lupa Tuhan, Tuhan akan uji kita seperti kepada Abraham. Korbankan anakmu. Ketika Abraham mau bunuh Ishak, Tuhan bilang, jangan kau apakan anakku. Aku tahu engkau takut kepadaku. Engkau lebih mengasihiku daripada anakku. Kalau kita terlalu sibuk dengan harta kita, Tuhan akan izinkan kita rugi. Kita terlalu sibuk dengan pekerjaan kita, Tuhan akan izinkan kita mungkin dipecat. Kita bangga dengan kesehatan kita, Tuhan akan ambil kesehatan itu. Dan biasanya orang mikir terpurukan dia, kegagalan dia mencari Tuhan. Makanya, kalau kemiskinan, kegagalan membuat kita semakin mencari Tuhan, Tuhan mungkin lebih suka kita ada di dalam. Kalau sakit penyakit membuat kita semakin cari Tuhan, Tuhan lebih senang kita bersih. Kalau kekayaan, kesehatan membuat kita semakin mengasihi Tuhan, semakin memberkati orang lain, semakin memberkati gereja Tuhan, Tuhan senang memberkati kita. Coba Bapak Mama pikir saja, ada anak yang minta HP. Bapak Mama tidak punya uang, tiap hari dia menangis-nangis meminta. Sebagai orang tua kita tidak sampai hati, betul ya? Kita berusaha mungkin pinjam uang pun kita beli kasih HP. Tapi setelah dia punya HP, dia tidak ada waktu dengan kita. Tiap pagi, siang, sore, malam, online, game sampai tidak tidur, tidak kecapean. Orang tua mulai marah. Tegur-tegur anak ini tidak mau dengar. Lalu apa orang tua lakukan? Kalau orang tua bijak dia akan apa? Ambil kembali HP. Supaya kamu punya waktu dengan saya, supaya kamu punya waktu saat kamu punya waktu belajar. Itu cara Allah ini. Dia suka mengganggu fokus kita. Kalau fokus itu membuat kita jauh dari dia. Nah, Allah kita adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Waktu dia ciptakan langit dan bumi, dia butuh manusia tidak? Dia tidak butuh manusia. Makanya dia ciptakan manusia di hari terakhir, hari ke-6. Setelah semua sudah ada, manusia tinggal nikmati. Orang Kupang bilang, lu tinggal cek ke darah. Bahasa kalau kasar. Kamu tinggal nikmati saja, semua sudah ada. Ketika Yesus lahir, siapa yang beritakan Injil pertama kali kelahiran Yesus? Bukan manusia, tetapi malaikat yang bernyanyi di atas padang Efrata. Kemuliaan bagi Allah tempat yang tinggi, kami siapkan dia bumi di antara manusia bernyanyi kepadanya. Diberitakan itu kepada gembala-gembala teruskan. Waktu Yesus bangkit, siapa yang memberitakan kebangkitan Yesus? Bukan perempuan-perempuan, bukan Maria, betul kan? Malaikat yang memberitakan. Dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit.
Kembali dan teruskan berita kebangkitan ini sampai kita ada gereja Tuhan sana. Apa artinya? Tuhan tidak butuh kita untuk memberitakan Injil. Amin. Tapi kalau kita ada di situ, itu namanya anugerah. Allah beri anugerah kepada kita. Teruskan berita Injil ini. Teruskan kabar baik ini kepada semua orang, kepada segala makhluk. Biar yang berduka cita dihibur, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, biar mereka semua bersyukur kepada Tuhan. Bapak majelis yang ada di sini dipercayakan Tuhan sebagai panitia hari dari jauh, panitia pembangunan dan seterusnya. Kita tidak pantas berbahaya. Tidak ada orang yang terlalu kudus, yang suci, yang bisa mengerjakan pekerjaan Allah yang maha kudus itu, yang maha kuasa. Tapi kalau kita ada di situ, Tuhan tempatkan kita di masa dan waktu itu dan tempat itu adalah anugerah. Pertanyaannya, apa itu anugerah? Anugerah adalah sesuatu yang kita mau usaha sampai kapanpun dengan cara apapun kita tidak bisa menerimanya. Kita tidak pantas menerima. Itu namanya anugerah. Tapi kalau itu diberikan kepada kita percaya sebagai orang Kristen, keselamatan itu adalah anugerah Allah, bukan usaha kita. Efesus 2 ayat 8 dan 9 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan usahamu, itu pemberian Allah. Jangan ada orang yang sombong. Nah, sekarang Tuhan izinkan kita bekerja ini untuk apa? Bukan untuk masuk surga. Masuk surga karena anugerah. Tapi kita bekerja untuk upah yang akan dianugerahkan kepada kita. Karena itu sekarang Tuhan kesempatan bagi kita supaya kamu masuk surga jangan jadi gelandangan. Kamu sekarang bekerja di bumi ini. Supaya kamu masuk surga, kamu punya harta di kerajaan surga. Kamu tidak menjadi gelandangan. Kita kumpulkan upah kita di kerajaan Allah. Saya ingat ada seseorang yang berkata begini, ya. Ada 5 orang yang sedang mengerjakan mengerjakan gedung gereja. Tetapi waktu itu yang mereka kerjakan adalah menyusun batu. Jadi 5 orang ini sedang menyusun batu. Pekerjaan mereka mungkin tukang batu. Mereka sedang menyusun batu. Lalu datanglah seorang tamu ke gereja itu. Tamu itu datang kepada orang yang pertama. Dia bertanya begini, apa yang sedang kamu lakukan? Kalau orang pertama begini, belum patah buta, lu lihat dia lagi bikin apa? Dia lagi susun batu. Oh iya, kamu sedang susun batu. Oke, lalu dia pergi ke orang yang kedua. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang kedua bilang begini, saya lagi isi waktu saja, kan lagi ada waktu luang. Pekerjaan masih kosong, jadi sudah saya datang ke gereja bantu-bantu. Saya lagi isi waktu. Nah, sudah kalau saya sudah pekerjaan lain, saya setengah pekerjaan di gereja, mau saya pergi urus yang lain. Lalu dia pergi ke orang yang ketiga. Dia tanya, apa yang sedang kamu lakukan? Padahal mereka sama-sama sedang menyusun batu. Kelihatannya sedang menyusun batu. Tetapi dalam pikiran hati mereka itu berbeda. Orang yang ketiga ditanya, apa yang sedang kamu lakukan? Dia bilang, saya sedang mencari uang. Saya sedang mencari nafkah. Saya lagi cari uang untuk beli makan sedikit anak-anak. Nah, oke. Lalu pergi ke orang yang keempat. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang keempat bilang, saya sedang bangun hidup gereja. Oh, kamu sedang bangun hidup gereja, bagus sekali. Lalu pergi ke orang yang kelima. Apa yang sedang kamu lakukan? Orang yang kelima bilang begini, saya sedang membangun satu tempat di mana anak-anak Tuhan akan datang beribadah. Nah, Bapak melihat 5 orang melakukan pekerjaan yang sama, tetapi motivasi kita berbeda. Bekerja bersama bukan berarti bersama-sama. Duduk bersama bukan berarti punya tujuan bersama. Betul? Kita sama-sama sedang duduk di gedung gereja ini. Setelah melakukan amin-amin, kita keluar ke rumah, tujuan kita sama tidak? Berbeda, ke rumah masing-masing. Ke rumah sendiri, ke rumah teman, ke rumah bapak di surga. Maksudnya kita jalan sendiri. Kita berdiri di halte, di terminal bis, berada di tempat yang sama. Tapi tujuan kita berbeda-beda. Satu ke Amnat, Ambon Timur, satu ke Kota Putih, satu ke Kupang, masing-masing tujuan. Duduk bersama-sama, belum tentu sama, belum tentu sehat. Kata orang lima belum tentu medmes, betul ya. Kalau orang bilang belum tentu dari es, tapi kita dari es. Bagaimana caranya supaya kita bisa satu? Kalau Roh Kudus bekerja di hati kita, oleh anugerahnya, maka kita akan bisa satu. Karena itu kita membutuhkan Roh Kudus supaya kita. Bagian penutup Bapak Saudara, saya juga teringat satu cerita
tentang orang yang memikul salib. Ada beberapa orang yang memikul salib. Jadi ada satu salib yang panjang sekali dipikul oleh beberapa orang. Tetapi dari orang-orang yang memikul salib itu kelihatan ada 3 kelompok orang. Kelompok yang pertama, dia pikul salib di atas bahu, dia pikul dan tanggung beban berat salib ini sampai di bahu lumba-lumba. Karena dia merasakan beban dari salib ini dipikul. Tapi ada orang yang istilah orang tukang hanya sontos saja di bahu salib. Kalau orang lihat dia sedang pikul salib, dia cuma sentuh saja. Ada orang yang lebih parah lagi. Dia tak gampang pikul salib. Sambil ketawa-ketawa, wah nikmati itu kesenangan pikul salib. Padahal dia pikir orang lain berbeda. Nah, kita ini ada yang bagaimana di diri sendiri. Kita yang memikul salib ini sampai pada kita luka, kita bergumul menangis, Tuhan tolong gereja ini. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong supaya kami semakin setia. Kita meraung-raung seperti Mordekai, melolong-lolong keliling kota, meminta pertolongan dari Tuhan. Atau kita hanya sontak saja, kata orang tua bilang kerjakan sentuhan, sentuh saja. Atau kita yang lebih parah, kita bergantung di salib. Ada masalah kita mau lari, masalah selesai kita datang, bikin masalah lagi. Orang lain selesaikan masalah, kita bangun lagi. Setenang kita datang lagi. Masing-masing memuji hati di hadapan Tuhan. Dan saya tidak bermaksud menghakimi siapa-siapa, tapi Tuhan tahu hati kita masing-masing. Kita bisa berbohong di hadapan manusia, tadi yang hati, karena Dia mengendalikan sejarah. Di tempatan kita, di masa dan tempat tertentu untuk kita berkenan kepada Tuhan. Nah, kiranya bagi kita semua yang ada di sini, terutama Bapak Mama, saudara yang dipercayakan akan diperhadapkan di hadapan Tuhan dan jemaat untuk melayani Tuhan, kita tetap setia karena Tuhan berikan kepada kita anugerah. Kita percaya bahwa kita ada di sini bukan karena kita mampu. Saya percaya Tuhan tidak pernah mencari orang yang mampu, karena kalaupun Dia cari orang yang mampu tidak akan pernah ketemu. Tapi Dia mencari orang yang tidak setia untuk Dia jadikan setia. Dia cari orang yang berdosa untuk diselamatkan. Ya kata Yesus, bukan yang sehat yang mencari tabib, betul ya, tapi yang sakit yang membutuhkan tabib. Tuhan mempercayakan ini pada kita, mari kita bekerja dengan sungguh-sungguh supaya pada akhirnya di hadapan Tuhan, ketika Tuhan meminta kita bertanggungjawab, Dia cuma mencari 2 hal dari kita. Menurut perumpamaan dalam Matius 25 dan lain, hai hambaku yang baik dan setia. Cuma 2 itu yang dicari dari kita. Bukan hai hambaku yang pintar, yang gelahnya luar biasa, yang hebat, yang kaya, bukan. Hambaku yang baik dan setia. Kamu telah setia dalam perkara kecil, aku akan percayakan kepada kamu perkara yang besar. Masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua, kita setia sampai akhir demi kemuliaan Tuhan. Amin. Salam.